Permisi Kak. Iya, silakan duduk. Iya. Mau duduk di sebelah mana? Sini aja boleh. Oke. Silakan duduk. Sudah nyaman duduknya? Sudah. Ini dengan Mbak Diva ya? Iya Kak. Oh, dengan Mbak Diva. Gimana kabarnya Mbak Diva? Alhamdulillah baik Kak. Baik. Sehat? Iya sehat. Alhamdulillah ya sehat ya. Iya. Ini dari mana? Dari kampus Kak. Dari kampus. Ada matkul atau? Iya bisa ada matkul, kebetulan lagi ujian. Ujian. Iya. Ujian TS. Iya. Susah nggak soalnya? Lumayan sih Kak. Lumayan susah atau lumayan nggak susah? Lumayan susah. Oh, lumayan susah. Oke, Mbak Diva ini selain kuliah kesibukannya apa? Nggak ada sih Kak. Ikut organisasi. UKM. Iya. UKM apa? UKM UKKI. UKKI itu yang ada pengajiannya itu ya? Iya betul. Yang biasanya kalau Maulid Nabi. Iya. Pokoknya yang hari besar Islam itu loh selalu Iya. ngadain acara itu ya. Oh, itu di UKKI itu kalau misalnya ada acara gitu biasanya benefitnya apa, Mbak? Ini sih Kak, biasanya dapat poin. Poin Iya. mahasiswa itu. Iya, poin mahasiswa. Berapa kalau buat peserta? Kalau buat peserta 5. 5 aja. Iya. Oh, kalau penelitiannya 10. perbandingannya setengah ya. Iya. Oke. Mbak Diva kesini nggak mungkin kan cuma mau ngomongin UKM ya sama saya. Adakah hal yang ingin disampaikan atau ingin diceritakan? Ada Kak, mau yang ada yang diceritakan. Oke. Nah sebelum Mbak Diva bercerita, saya ingin mengingatkan ya bahwasanya saya hanya bisa menemani Mbak Diva di waktu 20-30 menit. Apakah Mbak Diva merasa cukup atau kita reschedule? Cukup Kak. Cukup ya. Selain itu untuk sesi konseling ini yang bisa membantu Mbak Diva untuk menyelesaikan masalah itu Mbak Diva sendiri ya. Saya di sini hanya sebagai fasilitator. Sudah paham Mbak Diva? Ya Kak. Oke baik. Apakah sudah siap untuk bercerita? Siap. Silakan Mbak Diva. Ini sih Kak, aku tuh kan punya temen ya Kak ya. Aku tuh apa ya, kurang suka sama dia itu. Maksudnya aku tuh gak suka gitu loh Kak. Nggak sukanya itu marah sama dia atau Iya, marah, kecewa gitu. kecewa sama dia? Terus itu karena apa Mbak Diva? Ini sih Kak, gara-gara dia kan teman SMP ya Kak. Iya. Nah, kan ya aku ngerasa kayak udah deket kan sama dia. Terus kan juga dulu itu sering Kak kayak main bareng gitu kan. Terus entah kenapa akhir-akhir ini tuh tak ajak main kan, tak ajak main, tapi dia tuh selalu kayak apa ya, bilangnya tuh iya bisa buat main sama aku, tapi tuh kenyataannya pas hari H gitu ya Kak, dia tuh gak ada konfirmasi ke aku kalau dia main sama teman lainnya gitu. Jadi dia tuh lebih kayak milih buat main sama teman lainnya gitu. Padahal terus bilang kalau mau main sama aku. Sudah punya janji gitu Iya, ya. betul. Terus ya seenaknya gitu, Iya. nggak pakai konfirmasi gitu. Terus Mbak Diva pas waktu ada masalah itu ya, apa yang dilakukan Mbak Diva? Ya ini kan Kak, dia kan bikin story kan, biasanya bikin story Instagram atau nggak gitu WA kan, gitu tuh tak komen. Loh, jari metu ambek aku gitu. Tapi responnya dia kayak, oh iya dia sebelumnya aku ada janji ambek ini. Kan dari awal kan bisa ya Kak, kayak bilang ke aku nek misal dia itu gak bisa main ambek aku dulu gitu kan. Harusnya kan gitu, tapi dia nggak gitu. Maksudnya kayak dia tuh bilang ke aku bisa, tapi nyatanya dia main sama teman lainnya. Jadi aku ya kan ya mangkel gitu loh Kak. Berarti ada rasa jengkel ya, jengkel, terus kemudian kecewa, marah sama dia. Iya. Apakah sempat ada benci?
eh ada sih kak. Ada benci. Iya, soalnya nggak sekali dua kali ya, kayak gitu. Sampai pengen cut off Iya. temenan sama dia. Iya. Oh, itu sudah paling apa ya? Benci atau masih ada yang lebih parah dari benci? Benci sih kak. Benci aja. Iya. Itu yang paling mentok ya, benci. Oke. Kalau ketika Mbak Diva ini marah, kemudian kecewa sama dia, jengkel, benci, selain Mbak Diva kayak minta klarifikasi ke dia, apa yang Mbak Diva lakukan? Misalnya kayak saking mangkelnya, saking jomblonya sampai Mbak Diva ini nangis karena ngerasa nggak dihargai gitu. Enggak ya kak, cuman kayak ngerasa apa ya, sedih gitu loh kak, kayak oh dia tuh nggak anggap aku temen tak gitu. Jadi itu sangat berpengaruh ya buat Mbak Diva. Ya iya. Berpengaruhnya itu seperti apa? Soalnya kan apa ya kak, aku kan nggak punya apa ya, maksudnya kayak tanda kutip itu aku nggak punya temen SMP yang sampai apa ya, sampai Dekat, berlanjut kayak ya. saudara gitu. Nah. Makanya dia kayak ya wis aku ngajak kemana-mana dia gitu, tapi dia kayak gitu. Apakah Mbak Diva juga sempet nih kayak misalnya bercerita, maksudnya Mbak Diva sangat percaya dengan dia, Iya. sempet kayak gitu? Iya. Jadi merasa kayak dikhianati gitu ya Mbak ya? Lah terus misalnya kalau misalnya Mbak Diva ya, kan dia kan menolak tanpa konfirmasi, itu kan juga sangat mengganggu buat Mbak Diva. Emang menurut Mbak Diva manfaat keluar sama dia itu apa sih? Refreshing. Cuma refreshing. Iya. Kan refreshing nggak harus sama teman, bisa juga sama pacar atau sama orang tua atau tetangga, kan bisa. Iya sih kak, cuman kayak gimana ya, kan pasti kalau kita sama pacar sendiri gitu kan masih kurang terbuka atau gimana gitu kan kak, masih ada batasan. Nah kalau sama temen yang udah tak anggap kayak saudara sendiri gitu kan ya biasanya sampai oversharing gitu kan. Oversharing. Iya. Terus apakah dia sempat memikirkan perasaannya Mbak Diva kalau misalnya dia kayak nggak ada apa namanya tadi, nggak ada itu loh klarifikasi bahwasanya dia itu sudah punya janji sebelumnya? Enggak sih ya. Enggak kan? Terus kenapa Mbak Diva sampai benci sama dia, sedangkan dia aja nggak maksudnya itu nggak mikirin perasaannya Mbak Diva? Ya soalnya gimana ya kak, ya gara-gara itu tadi sih aku ngerasa kayak deket aja, terlalu deket sama dia. Terus selain itu Sudah. cuma ngerasa deket aja. Iya. Lah kan sama aja kayak Mbak Diva punya saudara nggak? Iya punya. Juga ngerasa deket nggak? Iya. Ya kan sama aja. Kenapa harus benci? Beda kak, beda. Apakah temannya Mbak Diva ini sangat berpengaruh dalam kehidupannya Mbak Diva? Enggak sih kak. Apakah dia itu juga ngasih makan buat Mbak Diva? Apakah dia juga ngasih uang buat Mbak Diva? Enggak sih. Apakah dia juga memenuhi kebutuhannya sama Mbak Diva? Enggak juga. Enggak. Terus kenapa Mbak Diva harus benci sama dia? Ya karena itu tadi dia main sama temennya gitu. Nah terus kalau misalnya dia main sama temennya, Mbak Diva kan nggak tahu kondisinya dia gimana. Dia kan nggak peduli sama Mbak Diva. Terus apakah harus Mbak Diva itu sedih karena dia? Apakah Mbak Diva harus kecewa karena dia? Enggak sih harusnya. Terus apakah rasa kecewanya Mbak Diva, rasa marahnya Mbak Diva, rasa jengkelnya Mbak Diva, rasa bencinya Mbak Diva ini
bermanfaat buat Mbak Diva? Enggak sih kak. Nggak Malah apa ya? Malah bikin aku kepikiran. Kayak nyisa diri sendiri kan. Berarti seharusnya Mbak Diva nggak benci kan. Jadi seharusnya kalau misalnya Mbak Diva dihadapkan dengan masalah yang seperti itu, apa yang Mbak Diva rasakan seharusnya? Kecewa. Kecewa. Nah kalau misalnya nih Mbak Diva merasa kecewa, kemudian dia sudah berusaha untuk meminta maaf, seharusnya Mbak Diva gimana? Memaafkan. Memaafkan. Terus kalau misalnya sudah memaafkan tapi masih ada rasa jengkel, masih ada rasa marah, gimana? Ya mungkin ini ya kak. Dia itu ya aku tuh pengennya itu apa ya? Ada waktu gitu loh buat main, buat mas. Kenapa dia kok gak bisa main sama aku gitu. Terus misalnya nih dia itu diajak ketemu sama Mbak Diva, Mbak Diva bilang mau bahas tentang ini, terus dia nggak mau, apa yang Mbak Diva lakukan? Apa ya? Menolaknya kah karena merasa sudah dikecewakan atau memberinya kesempatan? Ngasih kesempatan sih. Yakin? Ya. Yakin bisa memberikan kesempatan? Apakah itu sudah dilakukan sama dia? Belum. Belum. Dia belum ada inisiatif buat, tapi sudah pernah minta maaf? Belum juga. Belum. Sampai sekarang? Iya. Belum ada konfirmasi apapun? Belum. Terus masih kontekan? Enggak. Sudah enggak? Apakah Mbak Diva ini punya niat untuk mendahului? Enggak juga. Enggak juga. Kenapa? Katanya itu orang yang penting buat Mbak Diva. Katanya itu berpengaruh dari apa buat hidupnya Mbak Diva. Ya sih. Males aja kak. Males. Nah, jadi Mbak Diva sudah tahu kan, dia menurut Mbak Diva kan nggak penting, ya kan? Iya. Nah terus kalau misalnya menurut Mbak Diva nggak penting, kenapa Mbak Diva harus merasa benci sama dia? Kenapa harus marah sama dia? Kenapa harus kecewa sama dia? Iya kan? Iya. Betul seperti itu? Iya. Jadi seharusnya yang Mbak Diva lakukan apa? Iya sih kak. Ya harusnya kan aku nggak sampai ngerasa benci, sampai ngerasa sedih yang berlebihan gitu ya. Terus kan juga dia kan sampai sekarang kan masih belum ada inisiatif buat minta maaf atau baikan atau ngajak aku main gitu kan. Ya seharusnya mungkin aku bisa mendahului buat WA dia atau ngajak main atau minta maaf dulu lah gitu. Sudah gimana perasaannya Mbak Diva? Ada kesadaran diri? Iya. Jadi nggak melulu kita itu harus merespon mereka itu dengan kebencian, marah, kecewa. Karena ya menurut Mbak Diva sendiri aja berargumentasi bahwasanya dia itu nggak penting buat hidupnya Mbak Diva. Jadi ya seharusnya apa yang dilakukan buat Mbak Diva yang lebih bermanfaat, yang lebih bisa membawa Mbak Diva ini menjadi pribadi yang tidak gampang untuk kecewa sama orang, tidak benci sama orang begitu. Nah, apakah sudah merasa lega? Iya sudah. Kok kayak lagu enakan. gitu ya? Soalnya masih bingung gimana ya kak. Maksudnya kayak gimana mau mengawalinya gitu. Oke. Kalau mau mengawali mungkin dari basa-basi dulu, nanya gimana sekarang kabarnya, atau kesibukannya apa, ada waktu nggak buat ketemu, pengen banget mau aku ketemu gitu. Kan bisa dari situ. Iya. Nanti cari waktu, ya semoga aja dia bisa. Iya kak. Bisa Mbak Diva ya? Iya bisa. Nah, kalau misalnya ini mau dibuat pertemuan selanjutnya boleh. Kalau misalnya Mbak Diva sudah mencoba itu tadi ya, kemudian Mbak Diva, kemudian dia itu nggak ada respon,
Mbak Diva ini semakin marah, semakin dendam sama dia, boleh Mbak Diva datang ke sini. Nanti kita cari solusinya bersama. Siap. Makasih ya kak. Iya, sama-sama. Saya